Jadwal pemenang penghargaan Ballon d'Or 2025 dipastikan akan diumumkan pada tanggal 22 September mendatang di Théâtre du Châtelet Paris, sebagaimana dikutip laman resmi UEFA. Penghargaan Ballon d'Or yang merupakan salah satu penghargaan gelar individu paling bergengsi di dunia sepak bola akan memasuki edisi ke-69 tahun ini. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh France Football selaku penyelenggara pada tahun 1956, Ballon d'Or selalu menyajikan kisah inspiratif khususnya bagi para pemenangnya. Siapapun pemain yang memenangkan Ballon d'Or seakan telah diakui sebagai yang terbaik tahun tersebut. Khusus tahun 2025, France Football dijadwalkan akan mengumumkan nominasinya pada Agustus mendatang. Biasanya ada 30 nama pemain yang diumumkan sebagai nominasi awal kandidat pemenang Ballon d'Or. Lalu, dari 30 nama tersebut bakal dipangkas menjadi 3 saja sebagai kandidat terakhir peraih Ballon d'Or. Satu nama yang terus menjadi perbincangan hangat terkait calon terkuat pemenang Ballon d'Or 2025 yakni Lamine Yamal dari Barcelona. Tak bisa disangkal, bocah ajaib yang baru berusia 17 tahun itu memang layak dinominasikan sebagai kandidat utama. Bukannya tanpa alasan, mengapa Lamine Yamal punya kesempatan untuk bisa menjadi pemenang Ballon d'Or meskipun usianya sangatlah muda. Performa impresifnya sejak tahun lalu tepat setelah membawa timnas Spanyol merajai kembali turnamen Euro. Lamine Yamal terus menunjukkan performa ajaibnya di level klub bersama Barcelona pada musim 2025-2026. Meskipun gagal membawa Barcelona ke final Liga Champions, lantaran disingkirkan Inter Milan di semifinal. Apa yang telah dilakukan Lamine Yamal musim ini sudah membantu Barcelona meraih treble domestik. Gelar juara Piala Super Spanyol, Copa del Rey dan Liga Spanyol menjadi persembahan Lamine Yamal ke Barcelona. Statistik menunjukkan bahwa Lamine Yamal menjadi salah satu tokoh kunci kesuksesan Barcelona musim ini. Selain nama lain seperti Hansi Flick selaku pelatih, atau Rafinha, Robert Lewandowski dan Pedri sebagai pemain. Dari total 54 laga yang dijalani Lamine Yamal di Barcelona musim ini, ia sudah berkontribusi dalam 43 gol timnya. Rinciannya, bocah ajaib jebolan Akademi La Masia itu mencetak 18 gol dan 25 assist di 4 kompetisi berbeda. Melihat statistik, gaya bermain, kontribusi dan aksi ajaibnya musim ini, tak salah jika Lamine Yamal digadang-gadang bakal menjadi satu dari 3 kandidat utama pemenang Ballon d'Or 2025. Jika sampai memenangkan Ballon d'Or 2025, maka Lamine Yamal bakal menorehkan berbagai rekor bersejarah. Termasuk rekor bersejarah yang paling utama yakni Lamine Yamal berhak menyandang predikat pemenang Ballon d'Or dengan usia paling muda yakni 18 tahun saat tanggal pengumuman penghargaan ini digelar. Dalam sejarahnya, predikat pemenang Ballon d'Or termuda masih dipegang Ronaldo Nazario asal Brasil. Kala itu, Ronaldo sukses memenangkan Ballon d'Or pertamanya tepat pada umur 21 tahun 3 bulan pada tahun 1997. Seandainya Lamine Yamal menang tahun ini, bukan hal mustahil jika rekor yang diukir Lamine Yamal bakal abadi. Selain itu, Rafinha juga tak bisa dipandang sebelah mata. Meski sempat diragukan di awal musim, kini sudah jelas bahwa Rafinha adalah pemain paling krusial di antara Trisula Barcelona yang elektrik itu. Angka gol serta asisnya juga sangat mendukung pernyataan tersebut. Mantan winger Leeds United ini nyaris dijual musim panas lalu andai Barca berhasil memboyong Nico Williams, tapi justru hal tersebut memacu Rafinha untuk tampil luar biasa, dan kini ia diambang membawa Blaugrana meraih treble domestik. Tidak diragukan lagi bahwa Rafinha sedang memainkan sepak bola terbaik dalam kariernya saat ini. Namun, kegagalan Barca melaju ke final Liga Champions bisa jadi sedikit mengurangi peluangnya untuk meraih Ballon d'Or. Namun, di antara dua sosok yang lagi tersohor ini, ada nama Dembele yang juga harus diperhatikan. Ia telah mengoleksi 35 gol, 12 assist, juara Ligue 1 dan Trophée des Champions. Apakah sosok Ousmane Dembele yang sesungguhnya akhirnya tiba juga? Sejak hengkang dari Borussia Dortmund ke Barcelona, winger Prancis lebih sering membuat penggemar frustrasi ketimbang terpukau, meski jelas bahwa ia menyimpan talenta yang nyaris mustahil ditemukan dalam diri pemain lain. Namun, kini Dembele berhasil menemukan ritmenya dan tampil eksplosif di musim keduanya bersama PSG, menjadi sosok kunci dalam memperpanjang dominasi domestik sang kampiun Ligue 1.
Tak hanya itu, cita-cita besar PSG untuk meraih cawan suci berupa trofi Liga Champions perdana mereka semakin mendekati kenyataan, usai menyingkirkan Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal, dan Dembele punya kontribusi langsung dengan gol-gol penting di Anfield serta Emirates. Hampir out of nowhere, tim asuhan Luis Enrique menjelma menjadi yang terbaik di Eropa, dipimpin oleh sang penyerang yang akhirnya bermain selevel dengan bakat terpendamnya. Tentu hal ini menarik untuk kita nantikan, jika PSG berhasil keluar sebagai pemenang Liga Champions nantinya saat melawan Inter Milan di partai final, maka besar peluang Dembele untuk penghargaan Ballon d'Or tahun ini. Akan tetapi jika PSG gagal dan Inter Milan jadi juara, maka tak tutup kemungkinan Lamine Yamal atau Raphinha yang bakal memenangkan ajang piala bergengsi itu karena berada dalam 3 peringkat calon Ballon d'Or sejauh ini. Gimana menurut kalian?